ASQ Podcast, podcastnya Asifah Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat semua? Kembali lagi di program Lentera Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Asifah Kolbu. Bagaimana teman-teman dalam menjalankan ibadah puasanya hari ini? Apakah lancar semuanya? Saya harap semuanya bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dengan lancar ya. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, sudah kedatangan narasumber yang akan bersama-sama dengan kita semua belajar ya, berbagi ilmu terkait meraih rahmat di bulan Ramadan. Dan kebetulan pembicaranya juga sesuai ya dengan materi atau tema pada kesempatan kali ini. Kita sudah kedatangan Ustadz Rahmatullah. Selamat datang Ustadz. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz Arsil juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jadi baik teman-teman semua, sahabat semua di rumah. Jadi seperti yang kita ketahui ya Pak Ustadz ya, kalau bulan Ramadan kan bulan yang spesial ya. Jadi beda dengan bulan-bulan lainnya karena pada bulan ini semua semua keran pahala sepertinya dibuka gitu kan ya, dikucurkan oleh Allah kepada kita selaku umatnya agar kita berlomba-lomba gitu ya dalam melaksanakan ibadah. Nah Ustaz, kalau saya boleh tahu ya, dan teman-teman semua juga pengen tahu ya, kira-kira kalau di bulan Ramadan itu apa saja sih sebenarnya keutamaannya, bisa dijelaskan Ustaz? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik pemirsa, hadirin sahabat Asifah Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah masuki bulan Ramadan. Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan suci, bulan mulia, bulan agung yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Terkait dengan keutamaannya, luar biasa, bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Ketika memasuki bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan pun, ketika orang atau umat Islam yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, itu sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Apa pahalanya? Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron." Barang siapa yang bergembira menyambut hadirnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk neraka. Masya Allah. Itu belum masuk atau belum menjalankan ibadah Ramadan dan belum menjalankan ibadah yang lain di bulan Ramadan. Ya. Rasa senang, rasa gembiranya saja sudah keutamaannya luar biasa. Terlebih ketika masuk bulan Ramadan, luar biasa. Maksoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu dan yang sekarang. Luar biasa. Makanya keutamaan bulan Ramadan, Masya Allah. Kemudian ditutupnya pintu-pintu neraka ya. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dibuka. Ya, dalam artian pada saat itu bulan Ramadan, seluruh umat Islam menghindari yang namanya maksiat, menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya pintu neraka ditutup. Kemudian pintu surga dibuka seperti keran air selebar-lebarnya dibuka. Masya Allah. Dengan artian bahwa seluruh umat Islam berlomba-lomba berbuat baik, ya, mengisi bulan Ramadan dengan ibadah malamnya, membaca Quran, tadarus, taraweh dan lain sebagainya, kemudian siangnya berpuasa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Masyaallah, itu di antara keutamaan bulan Ramadan. Ada lagi puasa selain itu? Banyak ya? Iya, banyak, luar biasa, Masya Allah. Kemudian di bulan Ramadan juga merupakan bulan berkah, keberkahan, ya, bulan barokah.
Apa artinya barokah? Apa tuh, Pak? Barokah artinya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Masya Allah. Jadi yang awalnya kita melakukan kebaikan terbatas ya, terhitung Iya. atau hitung-hitungan. Nah, masuk bulan Ramadan, Masya Allah luar biasa. Seperti sebuah arena pertandingan dari Iya, semua berlomba. Jadi semuanya gitu ya. Berlomba-lomba melakukan ibadah. Masya Allah. Jadi kalau kita Bertambah-tambah kalau kita lihat juga ya, indikatornya paling nyata tuh di masjid, Pak Ustadz ya. Nah, Jadi Masya kalau Allah. di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa, masjid tuh sepi. Ya, Ramenya sepi. kalau Maghrib. maghrib Nah, waktu-waktu atau waktu maghrib. Jumatan aja tuh ya. Ya, Full. hari Tapi kalau Jumat. nanti di bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini ya, itu masjid kita bisa pastikan full ya, Iya. Pak Ustadz ya. Iya. Terlebih hari-hari pertama. Hari pertama. Terawih itu luar biasa fenomena yang ada di masjid-masjid kita, di Iya. musola-musola kita, sampai ada yang menggelar apa tenda Di jadi luar karena sholat tarawih saking itu. penuhnya, Saking Ustadz ya. penuhnya, Masya Allah luar biasa. Mereka tidak mau ketinggalan, tidak mau kehilangan momen yang luar biasa. Hari pertama aja tuh Pak Ustadz kayak gitu. Namun ya tadi sayangnya 2 minggu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai terakhir itu ya kembali. Ya seperti itu. Iya, Ya mudah-mudahan berangsur-angsur tahun ya. ini semua istiqomah ya dari awal sampai akhir. Tetap Amin, kita jaga masjid-masjid kita. Iya. Nah, itu kan tadi kan tentang keutamaannya ya, Pak Ustadz ya. Nah, supaya kita ibadahnya bisa maksimal ya di bulan puasa, terus juga supaya kita mendapat pahala yang maksimal, gimana sih cara meraih rahmat Allah di bulan Ramadan? Iya, cara meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bahwa kita ketahui awalnya bulan Ramadan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pertengahannya ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan terakhirnya adalah terbebasnya kita dari siksa neraka ya seperti itu. Nah, untuk meraih rahmat di bulan Ramadan banyak sekali cara. Nah, banyak sekali. Salah satunya Ustaz. Ya, salah satunya adalah ya kita meningkatkan tadi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ibadah-ibadah kita tingkatkan. Yang pertama adalah persiapan lahiriah dan batiniah tentu saja ya. Apa tuh lahiriah dan batiniah itu apa? Nah, kita fokuskan dulu, kita hadirkan dulu niat menjalankan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala sesuatunya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon juga kepada Allah selama bulan Ramadan kita dapat menjaga bulan Ramadan tersebut dengan amal-amal kebaikan. Masya Allah banyak ya? Untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti yang senantiasa kita lakukan ya. Tarawih di malam hari, tadarus, sedekah, infak, nah luar biasa ya. Kemudian tidak hanya jadi untuk meraih rahmat Allah itu kita tekankan kepada diri kita masing-masing bahwa ibadah kita ini bukan hanya ibadah yang individual, bukan hanya ibadah kita hubungannya dengan Allah saja. Seyogianya ibadah kita di bulan Ramadan juga kita bagi untuk masyarakat sekitar, umat Islam lainnya. Artinya kita nggak hanya mementingkan diri sendiri. Jadi bagaimana Ramadan kita juga kita isi dengan berbagi terhadap sesama umat Muslim. Betul. Ya, karena biasa di bulan Ramadan ya menjelang berbuka puasa. Nah, maksudnya ya. Biasanya kalau kita sore-sorenya ngabuburit gitu ya, nggak jarang kita temuin kalau banyak yang bagi-bagi takjil. Nah, gitu. itu. Padahal di hari-hari biasa tuh nggak ada. Kalau kita jalan-jalan sore-sore, maksud paling apa ya? Tukang-tukang dagang aja, nggak ada yang memberikan makanan atau minuman gratis gitu ya. Sangat amat jarang. Tapi di bulan puasa banyak tuh orang berlomba-lomba, bukan di satu tempat, 2 tempat ya, bahkan di sepanjang jalan mungkin ya. Kalau kita jalan gitu ya, bisa ketemu juga ya. Ya benar. Jadi untuk meraih rahmat Allah, kita pun hendaknya berbagi rahmat kepada sesama. Rahmat yang ini. Iya. Berbagi kasih, berbagi apa yang kita miliki kepada orang lain. Ya, berbagi kebaikan seperti itu.
Nah, terus Pak Ustadz, kan kita setiap orang kan beda-beda ya Mas ya. Ada yang menyambut dengan senang di kedatangnya bulan Ramadan, ada yang menjalankan ibadahnya dengan maksimal, tapi ada juga mungkin ya beberapa orang yang merasa bahwa bulan Ramadan itu biasa-biasa aja gitu. Jadi kira-kira contoh orang seperti apa yang ketika datang bulan Ramadan tapi dia justru merugi gitu di bulan Ramadan gitu. Ya. Yang pertama, semoga kita terhindar daripada apa yang tadi ditanyakan bahwa orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ya, semoga kita terhindar dari itu. Jadi ada beberapa kriteria orang yang merugi ketika datang bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan lah istilahnya seperti atau merugi tadi. Nah, yang pertama, jadi dia menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan yang biasa, sama dengan bulan yang lain, sehingga tidak ada istimewanya, sehingga amal ibadahnya pun tetap biasa gitu, tidak ada bertambahnya kebaikan tadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika bulan Ramadan dia durhaka terhadap orang tua, Masya Allah, jangan sampai ya. Jangan sampai. Tapi di hari-hari biasa boleh, Ustaz. Bulan Ramadan lebih tidak di luar bulan Ramadan juga dilarang, terlebih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai ketika kita melakukan durhaka kepada orang tua kita, maka dosanya pun akan berlipat seperti pahalanya. Gitu. Jadi kalau kita kalau berbuat kebaikan di bulan Ramadan tuh dibalas berlipat ganda. Begitu pula dengan keburukan. Jadi kalau kita melakukan keburukan di bulan Ramadan juga dibalasnya berkali-kali lipat. Ya, seperti itu. Jangan sampai tidak seperti itu. Yang kedua kemudian adalah ketika datang bulan Ramadan, kita tidak bisa lepas tuh dari kebiasaan buruk kita. Apa seperti contohnya minuman khamar, minuman keras. Nah, di luar bulan Ramadan kita konsumsi, kemudian di masuk bulan Ramadan kita tidak bisa meninggalkan itu. Luar biasa ini orang yang merugi ya, luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak bisa melepaskan diri dari rasa atau sifat dendam terhadap sesama. Nah, ini kita masih membawa sifat dendam kepada saudara-saudara kita. Nah, ya itulah tanda-tanda orang merugi luar biasa. Nah, orang-orang yang merugi itu dikatakan bahwa ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Jadi orang-orang yang berpuasa seperti itu dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dalam ibadah puasanya kecuali mendapatkan lapar dan haus saja. Jadi sia-sia, kan luar biasa ya. Datang bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Datang bulan Ramadan tetapi kebaikannya tidak meningkat seperti itu kan. Perilakunya tidak berubah. Nah, sesungguhnya di bulan Ramadan tempat kita berlatih ya. Iya, benar. Jadi buat yang sebelumnya tadi misalnya suka minum khamar gitu ya. Nah, di bulan puasa itu dilatih untuk berhenti gitu ya. Supaya ketika nanti setelah lewat bulan Ramadan enggak begitu lagi kan Pak Ustaz ya. Iya, harapannya. Harapannya gitu. Benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, selanjutnya Pak Ustaz, kira-kira amalan apa ya yang bisa dilakukan oleh kita nih untuk meningkatkan pahala, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita terhadap Allah? Amalan apa yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan? Yang kira-kira istimewa nih di bulan Ramadan kalau kegiatan ini kita lakukan apa tuh? Iya, benar. Jadi kegiatan atau ibadah yang istimewa artinya di luar bulan Ramadan tidak ada seperti itu ya. Iya, seperti sholat tarawih. Tarawih. Atau di luar bulan Ramadan ada, tetapi memang itu tadi pahalanya ya tidak biasa saja, tidak seperti di dalam bulan Ramadan ya. Jadi tarawih, kemudian malamnya sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya, itikaf seperti itu. Kemudian semua amalan-amalan sunnah dilakukan selain yang wajib kan lebih ya. Nah, kemudian siangnya menahan hawa nafsu, sabar. Nah, ini tadi dia. Jadi di bulan Ramadan kita lebih harus bisa menjaga kesabaran kita, karena kesabaran itu akan melahirkan kebaikan bagi orang yang menjalaninya.
luar biasa. Kemudian infak, sedekah, dan yang terpenting adalah jangan lupakan saudara kita kaum fakir, kaum miskin, ya, yatim piatu. Nah, itu harus kita lebih peduli lagi di bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Baik, Pak Ustadz. Jadi amalan-amalannya yang terkhusus di bulan Ramadan ya. Mungkin ya nanti tadi ada sholat taraweh, ya, Baca Quran, baca tadarus Quran, Quran, seperti itu ya. Jadi jangan lupa ya sahabat-sahabat di rumah untuk melakukan hal-hal tersebut ya supaya pahala puasanya bertambah dan berkali lipat. Jadi Ya, tidak lewat begitu saja. Kemudian Ustaz, Ya. adakah ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan? Ada nggak Ustaz? Iya, ciri-ciri orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bahwa seseorang keluar dari Ramadan dia bertambah kebaikannya, bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi fungsinya kita berpuasa selama bulan Ramadan, tujuan utamanya adalah supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi ketika seseorang keluar dari Ramadan, bertambah kebaikannya, bertambah takutnya kepada Allah, bertambah amal baiknya. Nah, ini adalah salah satu daripada ciri-ciri orang yang berhasil atau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang berkah, yang suci, bulan Ramadan. Jadi teman-teman gitu ya. Jadi ibaratnya tadi bulan Ramadan adalah tempat kita latihan. Jadi setelah latihan itu dipraktekkan ya ibadah-ibadahnya, amalan-amalan yang tadinya dilakukan di bulan Ramadan di bulan yang bukan Ramadan itu juga tetap dilakukan. Artinya latihan-latihan yang kita lakukan gitu ya, ibadah yang kita lakukan itu perubahan watak, kebiasaan, karakternya itu terjadi. Jadi kita mendapatkan rahmat ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ustadz, kalau boleh ada pesan-pesan nggak nih ya untuk para sahabat Asifah Kolbu di rumah supaya ibadahnya di bulan puasa ini berkah dan mendapatkan pahala yang maksimal? Ada, silakan. Ya, sahabat Asifah Kolbu dimanapun berada, mari kita manfaatkan momen yang indah, momen yang suci, yaitu bulan Ramadan, dan sampai kita terlewat untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah untuk anak-anakku semua. Sahabat Asifah Kolbu, jangan niatkan puasa kita untuk mengharapkan hadiah atau imbalan dari orang tua kita, ya, berupa akan dikasih uang atau dikasih baju baru dan lain sebagainya, THR. Nah, jadi niatkan kita belajarkan dari kecil ya, sedini mungkin, bahwa ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita jaga juga yang terpenting, yang tidak kalah pentingnya adalah kita menjaga jasmani kita agar tetap ketika bulan Ramadan terjaga kita, sehat kita terus, sehingga ketika sehat akan maksimal kita menjalankan ibadah Ramadan. Dan jangan lupa untuk berbagi terhadap sesama. Semoga kita semua dapat menjalaninya dan dapat mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Itu tadi pesan yang dapat Ustadz Rahmatullah sampaikan kepada sahabat-sahabat di rumah. Semoga para sahabat bisa menjalankan ibadahnya ya di bulan puasa kali ini dengan lebih maksimal dibanding bulan-bulan puasa sebelumnya, terjadi peningkatan gitu Pak Ustadz ya. Dan benar. Semoga nanti harapannya setelah lewat bulan puasanya, ibadahnya, amalannya gitu ya, kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan dijaga dan tidak ditinggalkan gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan di bulan puasa, latihan yang kita lakukan hasil gitu ya. Betul. Terima kasih Pak Ustadz Rahmat atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan pada episode kali ini. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.